Siska, ada apa ini? Gak ada apa-apa, Mas. Ya tapi kenapa warga gedor-gedor pintu kita? Jangan banyak tanya, Mas. Pokoknya pintu jangan sampai dibuka. Ibu, ada apa ini? Bu Siska nipu uang kami, Pak. Dia pakai uang iuran PKK dan koperasi untuk kepentingannya sendiri. Buka pintunya, ya, buka! Buka pintunya! Buka! Bu Siska, cepat kembalikan uang kami, atau kami masukkan ke penjara. Aku nggak mau masuk penjara. Mudah-mudahan cincin ini bisa melindungiku. Mama. Siska! 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 Masya Allah, mukanya bisa belang begitu. Mungkin selama hidupnya Bu Siska suka bermuka dua. Astagfirullahaladzim. Masya Allah! Siska! Siska! Ayo, Pak, bantu. Pokoknya begitu Bu Siska siuman, kita lapor aja dia ke polisi. Kalau begini nggak akan dikembalikan uang kita. Iya kan? Iya, gimana dong? Gimana Pak? Bu Siska udah sadar belum? Sudah, Pak, tapi dia tidak ingat apa-apa. Kata dokter, istri saya mengalami amnesia sementara karena kepalanya terbentur pada saat terjatuh. Butuh waktu yang cukup lama untuk mengembalikan ingatannya. Terus gimana dong uang kita? Ibu-ibu, bapak tenang ya. Saya janji saya akan mencicil uang yang telah terpakai oleh istri saya. Tapi saya mohon tolong maafkan istri saya. Tolong jangan dilaporkan ke polisi. Ah, ya udah. Percuma kalau sudah amnesia, Pak. Gak usah dilaporin ke polisi. Kami terima aja penawaran dari Pak Firman. Pak Firman, kembalikan aja uangnya ke kita. Dicicil juga nggak apa-apa. Yang penting uangnya kembali ke kita. Iya betul betul. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Yaudah. Kalau begitu kita permisi dulu ya Pak ya. Permisi Pak ya. Mari Pak. Yaudah, ayo. Permisi Pak. Aku jual aja rumahku buat ngembalin uang warga yang dipakai Siska. Aku akan ajak Siska dan Amanda pindah ke kampung menempati rumah warisan orang tuaku. Masa mama nggak inget sih sama Amanda? Anak mama sendiri. Jangan lupa sama Amanda dong, Ma. Amanda sedih kalau mama lupa sama Amanda. Maafkan Ibu, Amanda. Ibu harus pura-pura amnesia supaya warga nggak nguber-nguber Ibu lagi. Bener juga kata Mbah Dukun yang beri cincin ini. Aku nggak bakalan mati walaupun sudah luka parah. Ibu-ibu, besok pas arisan jangan lupa ya. Kita bikin sumbangan untuk anak yatim yang dikelola sama Bu Lurah. Tadi saya di kelurahan itu disindir, Bu. Katanya sumbangan kita itu paling kecil.
Padahal ya Bu ya, setiap sumbangan saya udah tambahin 300.000, 300.000. Masya Allah. Pak Ujang ketabrak. Pak Ujang itu. Pak Ujang. Pak Ujang, Pak Ujang. Kenapa ini? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita minta pertanggungjawaban aja sama yang nabrak. Ya. Ayo, Ibu. Ayo, Ibu, kita samperin, Bu. Bu, yang nabrak meninggal. Sepertinya dia mabok. Astagfirullahaladzim. Gimana ini, Bu? Gini aja, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya minta tolong, ini jenazahnya kita langsung aja bawa ke rumahnya Pak Ujang. Ayo, Pak. Ibu Ujang! Bu! Ya Allah, suami saya kenapa, Bu? Pak Ujang ditabrak motor orang mabok, Bu. Pak Ujang meninggal dunia. Ya Allah, Bapak! Pak bangun, Pak! Bapak bangun, Pak! Utang yang kemarin belum lunas, Bapak udah pergi. Jangan tinggalin Ibu, Pak! Bangun, Pak! Bu Ujang yang sabar ya. Bu, gimana kalau jenazahnya kita masukkan dulu ke dalam? Ya, Pak. Ayo, Bu. Kasian ya sama Bu Ujang. Kayaknya kita perlu patungan buat biaya penguburan Pak Ujang sama mengganti gerobaknya yang rusak. Jangan. Gini aja. Biaya penguburan jenazahnya Pak Ujang dan gerobaknya biar saya yang ganti, ya. Pakai uang saya pribadi, nggak apa-apa. Wah, beruntung sekali ya kita punya Bu RT seperti Bu Siska yang baik dan selalu peduli sama warganya. Iya. Ya sudah, mari Bu, kita masuk ke dalam ya. Yuk. Loh, Mas, kok udah pulang? Aku di PHK, Sis. Kantor aku dinyatakan pilot. Semua fasilitas kantor ditarik, termasuk mobil. Mas di PHK? Terus kita nggak punya mobil? Mas mau kerja apa? Gimana sama kehidupan kita, Mas? Ya, untuk sementara aku kerja narik ojek ya. Oh, enggak. Apa kata warga, Mas? Masa suami ketua RT seorang tukang ojek? Astagfirullah, istighfar, Sis. Narik ojek adalah pekerjaan yang halal. Ngapain harus malu? Lagian nggak ada hubungannya jabatan kamu dengan pekerjaan aku. Ya jelas ada lah. Selama ini warga milih aku jadi ketua RT karena mereka menganggap kita ini keluarga yang hebat. Kita punya rumah mewah, bagus, uang yang banyak, punya mobil, kamu kerja kantoran. Terus sekarang apa? Kamu mau jadi tukang ojek? Aduh, Mas. Mau taruh di mana muka aku? Warga gak akan menghormatin aku lagi. Kita emang nggak punya apa-apa, sih. Rumah ini juga rumah warisan orang tua aku. Rumah kita yang di Jakarta sudah dijual buat ganti rugi uang warga yang kamu pakai. Dan mobil, itu mobil kantor, bukan mobil kita. Sis, kalau Allah berkehendak, harta dan jabatan bisa hilang dalam sekejap. Jadi kamu nggak usah risau dengan jabatan kamu ya. Harusnya kamu tuh bersyukur, ingatan kamu sekarang sudah kembali. Kalau tahu kayak gitu, mendingan aku amnesia terus. Amanda! Kenapa baju kamu kotor kayak gitu? Tadi kepala Amanda pusing banget, Mah. Terus Amanda jatuh di jalan. Alah, banyak alasan kamu. Bilang aja tadi kamu main lari-larian sama teman kamu terus kamu jatuh kan? Malah diem aja di sini. Udah sana masuk kamar. Siska, bisa nggak sih kamu gak usah keras-keras seperti itu ke anak kita? Dia kan masih kecil. Ah,
Syukurlah aku bisa gantiin gerobak almarhumnya Pak Ujang. Aku udah takut banget sama warga kalau sampai aku nggak bisa nepatin janji aku. Soalnya kan uang koperasi sama uang arisan warga yang dulu aku udah pakai, udah habis pula lagi buat calonin diri jadi ketua RT. Mama, Ma, anterin Amanda ke sekolah ya. Amanda gak kuat jalan kaki ke sekolah. Kepala Amanda pusing. Udah deh, kamu minta uang sama papa kamu buat naik ojek. Lagi kalau misalnya sakit ya kamu gak usah sekolah dong. Istirahat aja di rumah. Udah, mau buru-buru. Siska! Manda, kamu lihat ibu? Mama udah pergi Pak ke sana. Siska! Siska! Kembaliin uang pesangon. Uang pesangon? Uang pesangon apaan, Mas? Mas aja nggak bilang kok dapat uang pesangon? Atau mungkin Mas salah naruh kali? Udah deh, Mas. Mas jangan bikin malu aku. Banyak warga. Nggak enak tau nggak sih? Ribut cuman gara-gara uang. Kamu gak usah bohong, Siska. Uang pesangon aku tuh berkurang. Asal kamu tahu ya, uang pesangon itu untuk kita bertahan hidup selama aku belum dapat kerja. Bukan buat foya-foya. Sekarang kamu kembali uang pesangon. Atau aku geledah tas kamu. Sini kembali. Ih, Mas! Sini kembali. Mas apaan sih? Iya. Aku yang ambil. Itu pun juga cuma 2 juta, Mas. Udah deh, Mas. Aku terpaksa, Mas. Karena aku udah keburu janji sama Bu Ujang buat gantiin gerobak almarhum yang rusak. Kamu tuh bener-bener kelewatan ya, Siska. Udah deh. Malu tau gak sih diliatin warga? Kita berantem cuma gara-gara uang. Bikin malu aja. Siska!